Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu yang sungguh mulia Tuhan di sore hari yang indah ini, di mana Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami semua yang hadir di gereja-Mu ini Tuhan, untuk memuji dan muliakan nama-Mu, terlebih mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengarahkan telinga dan perhatian kami, agar kami bisa mendengar dengan baik dan melakukan di setiap kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan firman-Mu di sore hari ini, Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan hati yang selalu dengar-dengar akan firman Tuhan, agar melalui firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, kami semua yang hadir di sini Tuhan bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di atas segalanya Tuhan, hapuskan segala dosa dan kekurangan kami, agar kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sore ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam Amanginang dan anak-anak kami remaja Naposo Bulung. Sebagaimana yang ditentukan oleh kantor pusat kita, bahwa khotbah di minggu kedua setelah Trinitatis pada minggu ini, tanggal 29 Juni tahun 2025, yaitu yang tertulis di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku bacakan kepada kita semua, kita akan mendengarnya. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi, menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Jehu, dan siapa yang terluput dari pedang Jehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanginang, anak-anak kami remaja Naposo Bulung, apa yang menjadi perikop di minggu hari ini, di ibadah sore ini, tentu kita kalau secara letterlet kita tidak bisa mengerti apa tujuannya.
Tapi perikop ini ada sebelum di pasal yang 19. Tentu kalau kita baca pasal 16, 17, 18, kita akan tahu apa penyebabnya perikop di minggu sore hari ini. Seperti yang telah disampaikan tadi oleh warta jemaat, bahwa topik minggu pada hari ini adalah setia mengikut atau mengikuti dan melayani Tuhan. Dari topik ini tentu kita bisa melihat bahwa kalau kita mau mengikut Tuhan harus setia. Dan kalau kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan, kita harus siap melayani. Tentu bukan hanya setia, tapi harus ikut melayani, setia dan melayani. Ini yang menjadi topik minggu pada hari ini dan sore hari ini, tentu menjadi membuat kita akan lebih bersemangat, akan lebih serius untuk melakukan apa yang menjadi topik minggu pada minggu hari ini. Tentu sebelum kita masuk ke perikop khotbah pada sore hari ini, kita lihat dulu di pasal sebelumnya kenapa sampai terjadi hal-hal yang harus mengatakan setia mengikut dan melayani Tuhan. Tentu ada yang mengganjal ya kepada Nabi Elia di sini, bahwa Nabi Elia sebenarnya kalau kita baca beberapa pasal Amang Inang atau di buku raja-raja ini, tentu dia adalah salah satu nabi besar, nabi yang sangat terkenal. Oleh karena itu memang sangat besar dia punya beban tanggung jawab dan sangat besar di dalam melayani Tuhan. Kalau kita lihat di sini Amang Inang, kenapa dia harus setia mengikut Tuhan? Tentu ada alasannya atau ada yang menjadi penyebabnya. Jadi kalau kita baca di pasal sebelumnya, di dalam kerajaan Israel pada saat itu ada pembagian wilayah, yaitu Yehuda kerajaan selatan dan Israel kerajaan utara. Di dalam pembagian ini memang ada raja-raja. Salah satunya adalah Raja Ahab. Jadi Raja Ahab ini tentu kita ketahui adalah raja yang sangat berkuasa pada saat itu. Kalau kita lihat atau kita baca di dalam pasal sebelumnya, bahwa dia berkuasa selama 22 tahun. Kalau kita bandingkan dengan masa periode presiden atau menteri yang ada di Indonesia hanya 2 periode ya, itu maksimal itu. Jadi kalau ini 22 tahun, ya namanya berkuasa selama 22 tahun, tentu memang bisa melenceng apa yang menjadi aturan atau kekuasaan yang ada di kerajaan Israel tersebut. Dalam menjalankan kerajaan ini, Raja Ahab tentu tidak sendiri ya. Mungkin ada yang tahu siapa nama istrinya ya? Amang Inang atau anak kami remaja Nabo Sebulung, ada yang tahu siapa nama istri Raja Ahab? Namanya keren, namanya Isabel, benar ya? Namanya Isabel, istri Raja Ahab. Jadi sebenarnya kalau Raja Ahab ini sangat konsen dengan apa yang Tuhan arahkan atau Tuhan inginkan, bahwa Raja Ahab harus menyembah Tuhan di setiap kehidupannya, di setiap kerajaannya. Tapi setelah dia menikah dengan istrinya Isabel, dari kalau kita lihat bukan dari kepercayaan Raja Ahab sebelumnya ya, bukan orang Israel yang memang notabene-nya memuji Tuhan. Memang dia tidak dari latar belakang untuk memuji Tuhan. Jadi dia terpengaruh Amang Inang. Jadi Raja Ahab di sini sangat terpengaruh dengan istrinya Isabel di sini. Jadi oleh karena itu memang setelah berapa tahun berkuasa Raja Ahab, dia menjadi penyembah berhala di sini. Dia menyembah dewa-dewa di sini. Jadi kalau kita lihat Amang Inang latar belakang, dan Tuhan inginkan dari Raja Ahab bahwa dia akan menyembah Tuhan
di setiap kehidupan kerajaannya. Tapi ini menyimpang Raja Ahab ini karena istrinya Isabel ini tadi. Bukan karena Amang bilang kalau ada istri jadi membuat satu masalah, ya bukan ya, nih maaf bukan. Tapi di sini Isabel memang membuat masalah kepada Raja Ahab, bahkan mengarahkan Raja Ahab supaya menyembah dewa-dewa atau patung-patung di sini. Jadi udah menyimpang dia apa yang menjadi keinginan Tuhan kepada kerajaan Israel pada saat itu. Oleh karena itu Tuhan mendirikan atau membuat satu nabi di dalam kerajaan itu atau di dalam kerajaan Israel, yaitu Nabi Elia. Jadi dalam konteks di sini memang dan pasal sebelumnya bahwa Nabi Elia atau Rasul Elia telah diangkat Tuhan menjadi wakil Tuhan di kerajaan Israel tersebut. Jadi kita melihat kondisi yang begitu tidak baik-baik di kerajaan Israel ini. Dalam hal ini Rasul Elia melihat ini sudah menyimpang, sudah jauh apa yang diinginkan oleh Tuhan kepada Raja Ahab ini. Tentu dia sebagai rasul marah kepada Raja Ahab. Di dalam kemarahannya itu dia menginginkan supaya Raja Ahab itu kembali melakukan apa yang menjadi ajaran Tuhan. Amang inang anak-anak kami naposo bulu. Apa yang dilakukan oleh Rasul Elia di sini, dia sangat menentang apa yang sudah dilakukan oleh kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Raja Ahab. Jadi dia juga menentang apa yang tadi dilakukan oleh Raja Ahab dan semua prajuritnya untuk menyembah dewa-dewa berhala sebagaimana Tuhan tidak inginkan. Oleh karena itu Manginang, sampai di dalam kerajaan ini banyak nabi-nabi yang terbunuh. Banyak nabi-nabi, lebih kurang ada sekitar 400 nabi-nabi terbunuh. Karena tentu kalau kita lihat dari sini latar belakang perikop ini, nabi-nabi yang tidak melakukan apa yang menjadi keinginan Raja Ahab, dia akan dibunuh. Sama seperti Nabi Elia, dia merasa tertekan dan merasa tidak nyaman kehidupannya. Jadi dalam perikop yang tadi kita telah baca, di sini Rasul Elia ketakutan Manginang. Dia akan melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Raja Ahab di sini, yaitu menyembah patung-patung. Karena kita tahu Elia tadi kan adalah utusan Tuhan di dalam kerajaan Israel. Dalam situasi seperti ini sempat dia terancam dan akan mau dibunuh. Oleh karena itu Rasul Elia di sini mau menyelamatkan diri, yaitu kalau kita baca di ayat yang ayat sebelumnya Manginangnya, yaitu di ayat 9 dan seterusnya, bahwa dia merasa ketakutan, jadi dia mau menyelamatkan diri. Di dalam ketakutan ini Manginang, Rasul Paulus di sini tentu merasa tertekan dan merasa tidak nyaman bagaimana kehidupan dia di tengah-tengah masyarakat bangsa Israel pada saat itu. Oleh karena itu dia membuat satu pemikiran atau satu keputusan, dia akan lari dari kerajaan Israel ini di bawah kerajaan Raja Ahab ini untuk mencari keselamatan Manginang. Di dalam perjalanan dia ke salah satu hutan belantara, dalam perjalanannya 1 hari di sini kalau kita baca Manginang, tentu dia sangat tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa, perjalanan jauh sampai 1 hari. Kita rasakanlah Manginang, kalau 1 hari kita dalam perjalanan tidak makan minum, mungkin kita akan merasakan haus dan lapar karena kecapean atau dia merasa lapar dan haus. Dia berteduh di bawah pohon Manginang. Dalam situasi yang ketakutan tadi, dia berteduh
dan dia ketiduran di sana. Apa yang terjadi Amang Inang? Di dalam situasi yang sangat tidak baik-baik saja kepada Rasul Elia, Tuhan mengirimkan malaikat. Tujuannya apa? Tentu untuk membantu Nabi Elia di sini, karena dia sudah kelaparan dan dia sudah ketakutan di mana dia akan dibunuh oleh Raja Ahab dan istrinya Isabel di sini. Tentu kita melihat situasi ini Amang Inang. Kalau kita sebagai manusia biasa, mungkin akan kita katakan, ngapain dia di situ tidur, ngapain dia di situ istirahat? Karena memang situasinya sudah sangat kritis dan dia akan dibunuh. Jadi karena dia sama seperti kita, masih takut mati Amang Inang, masih takut dibunuh oleh seorang raja, makanya dia sampai lari ke hutan tadi. Di dalam situasi tadi itu Amang Inang, datang malaikat dan dia dibangunkan. Kalau kita tahu ini malaikat siapa ya Amang Inangnya? Bukan suruhan Raja Ahab, bukan. Ini suruhan Tuhan ini. Disuruh malaikat untuk membangunkan Rasul Elia. Di dalam situasi yang seperti itu dia bangun tiba-tiba, dia kaget. Dibangunkan oleh malaikat. Dan malaikat ini bertanya, lagi ngapain di sini? Elia. Datang Elia, saya mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Selalu itu yang dia katakan. Setelah itu Amang Inang, apa yang terjadi? Karena dia sudah lapar, dia sudah haus. Pada saat itu disediakan Tuhan makanan dan minuman. Luar biasa ya Amang Inang ya, anak kami dapat sebelum ya, amin ya. Jadi tersedia apa yang menjadi kebutuhan Rasul Elia di sini. Jadi kalau kita melihat ini Amang Inang, akan ada pertanyaan, kenapa harus malaikat datang untuk memberikan makanan minuman ya? Ya karena tentu ini dia adalah suruhan Tuhan dan dia akan dijaga oleh Tuhan. Dan setelah itu dia tidur lagi, malaikat datang lagi Amang Inang. Dia dibangunkan lagi, sama seperti dari pertanyaan. Elia ngapain di sini? Elia menjawab, saya tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada 2 kali itu Amang Inang, anak kami remaja Napu Sebulung, peristiwa yang terjadi pas Elia lagi ketiduran di situ. Dalam hal situasi dia telah terancam nyawanya dan dia akan dibunuh oleh Raja Ahab, dan dia berpikir setelah malaikat datang tadi dan diberikan dia makan minum Amang Inang, dan dia diarahkan oleh malaikat supaya dia pergi ke Gunung Tuhan, Dolok Nidebata. Siapa yang tahu nama Gunung Tuhan? Anak kami remaja Napu Sebulung. Gunung apa namanya? Gunung Horeb. Nah, kalau kita baca di situ ya, dia perjalanan ke Gunung Horeb selama 40 hari 40 malam. Jadi kalau kita lihat ini Amang Inang, perjalanan yang 40 hari 40 malam ini tentu tidak perjalanan yang singkat Amang Inang. Perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang sangat membuat gundah hati Elia. Tapi karena Tuhan menyuruh melalui malaikat tadi, dia tetap melakukan apa yang menjadi kata Tuhan tadi. Dia terus melakukan ini sampai ketemu, sampai masuk dia ke satu gua di Gunung Horeb ini. Di dalam perjalanan dia lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sampai dia di sana, dan dia merasa kecapean dan merasa haus. Di dalam perjalanan 40 hari 40 malam tadi, dia duduk di satu gua. Di dalam gua itu Tuhan datang melalui malaikat dan menanyakan kepada Rasul Elia, Elia ngapain di sini? Dia menjawab, saya mau melakukan apa kehendak Tuhan. Jadi selalu itu yang dikatakan. Padahal di dalam situasi dia yang sangat kritis, yang sangat tidak nyaman, tapi dia selalu mengatakan, saya tetap melayani Tuhan, saya tetap mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi di sini Amang Inang, kita lihat ketaatan, kepatuhan daripada Elia
di dalam perikop ini tentu kita melihat, kenapa Elia sampai melakukan itu ya? Kenapa Elia sampai 40 hari 40 malam melakukan perjalanan ke Gunung Horeb, tapi tetap dia setia. Walaupun sebelumnya Manginang di dalam perikop atau pasal sebelumnya, karena kondisi dan kenyamanan dia dan terlalu banyak beban yang dia hadapi, dia sempat mengatakan, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sampai begitu Elia mengatakan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap memberikan pelayanan dan tetap menjaga dia sampai perjalanan 1 hari tadi, 40 hari, 40 malam sampai dia ke Gunung Horeb. Tapi dia tetap setia melayani. Walaupun dalam pemikiran secara manusia, saya tidak mampu Tuhan untuk melakukan ini. Saya tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan saya. Tapi dalam hal ini, kalau kita lihat Manginang, Tuhan tetap setia dan mau memberikan apa yang menjadi kebutuhan daripada Elia di sini Manginang. Tentu dalam perikop ini Manginang bisa kita lihat lagi bahwa Elia tentu banyak pergumulan yang dia lakukan, yang dihadapi. Apakah itu dari Raja Ahab tadi atau dari perjalanan kehidupan dia, tentu banyak hambatan dan beban yang dia hadapi. Tapi dia tidak pernah mundur selangkah pun. Tapi dia tetap maju dan mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Rasul Elia di sini. Kalau kita ditanya Manginang, apa yang menjadi kelebihan Elia di sini, dan apa yang kita tiru terhadap perilaku dan kepribadian Elia di sini? Inilah yang menjadi topik pada minggu ini, bahwa Elia di sini Manginang tetap setia mengikut dan melayani Tuhan. Hanya satu kalimat itu sebenarnya, karena banyak pelayan ya banyak kita di sini mau menjadi murid Tuhan, tapi tidak setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tapi tidak setia melayani apa yang Tuhan kehendaki daripada kehidupan kita. Hanya mungkin dalam kata-kata aja, hanya dalam omongan aja, saya setia Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Tapi ada sesuatu beban atau satu tanggung jawab, mungkin udah langsung berubah ya, dari bahasa setia tadi, aduh jangan dulu lah Tuhan, karena banyak yang perlu saya pikirkan. Ya mungkin itu yang mau kita katakan, mungkin itu yang kita katakan, tapi tidak seperti apa yang dikatakan oleh Elia di sini, bahwa dia tetap mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki daripada hidupnya. Yang pertama Manginang, yang perlu kita lihat daripada apa keteguhan atau kebesaran hati Elia di sini, bahwa dia walaupun seorang nabi yang banyak menerima, yang banyak tentu mengalami pergumulan atau beban di dalam perjalanan kenabian Elia, tapi dia tetap teguh, tetap setia untuk melayani Tuhan. Yang kedua, bahwa konsekuensi menjadi murid Tuhan, tentu kita harus mampu meninggalkan segalanya. Ini yang berat Manginang. Kalau ditanya setia enggak mengikut Tuhan, setia. Mau enggak meninggalkan ini 1, 2, 3 dan 4, mungkin kita akan berubah, pemikiran kita akan mungkin kalau bahasa sekarang ini akan mundur ya dari apa yang kita camkan tadi. Seperti yang tertulis di Lukas 14 Manginangnya, coba kita baca dulu di Lukas 14 ayat 25 sampai ayat 27. Saya baca untuk kita Manginang. Lukas 14. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus.
Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi dari sini ya Mang Inang, ada kesimpulan kalau mengikut Tuhan ya jangan setengah-setengah, itu maksudnya. Kalau hanya saya mengikut Tuhan tapi hanya sekedar mengikut begitu aja, ya nggak bisa, nggak benar gitu loh. Jadi kalau ini di dalam Lukas 14 ini, apakah kita mampu untuk melakukan ini Mang Inang? Apakah sebagai suami atau istri, sebagai anak, apa yang kita akan katakan Mang Inang? Tentu mungkin di dalam hati kita atau di dalam omongan kita, ya Tuhan, saya kan masih punya pekerjaan ini, saya masih punya bisnis ini, saya masih punya pacar ini. Kalau kepada yang berkeluarga, ya gimana istri saya, gimana suami saya, gimana anak saya. Jadi selalu ada hambatan Mang Inang. Jadi kalau masih ada hambatan yang tertulis di dalam Lukas tadi, harus meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan segala-galanya, ya kita belum layak menjadi pengikut Tuhan Mang Inang, anak-anak kami remaja Poso Bulu. Jadi di sini memang sangat jelas ini, mau mengikut Tuhan tinggalkan segalanya. Seperti yang kita lihat di perikop di sini, yaitu ayat yang ke-19. Dan ini menjadi penutup daripada khotbah di minggu sore ini. Elisa terpanggil. Setelah Elisa pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu." Jadi permintaan Elisa di sini Mang Inang tidak banyak-banyak, hanya mau bertemu dengan bapaknya dan ibunya. Yang lain-lain ada nggak dia bilang, "Waduh, lembu saya banyak, harta saya banyak." Bapak Elia misalkan, kalau dia manggil bapak ya, "Ini gimana nih harta saya nih, yang banyak ini?" Dia nggak katakan begitu Mang Inang. Jadi dia langsung tulus mengikuti apa yang disampaikan oleh Elia kepada Elisa. Dia tinggalkan hanya satu dari permintaan, "Saya mau mencium ayah dan ibu saya." Ayat yang berikutnya, "Lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaringlah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Artinya apa? Peralatannya yang dipakai tadi untuk berbisnis, berusaha, untuk mengumpulkan segala banyak atau harta ya. Tapi dia langsung tinggalkan itu. Bahkan alat-alat dia untuk melakukan pertanian atau usaha di sini, dia langsung bakar sendiri Mang Inang. Dan lembu yang ada dia miliki, dia masak dan dibagi-bagi kepada, ya mungkin ini sanak famili ya, saudara-saudara bahkan karyawannya. Jadi kalau kita melihat di sini Mang Inang, Nabi Elisa yang terpanggil ini, dia tidak berpikir dua kali Mang Inang. Maksudnya kenapa tidak berpikir dua kali? Kalau mungkin kita diajak oleh Elia di sini ya, di tengah kebaktian sore ini, "Ayo
ikut saya mengikut Tuhan, kita melayani Tuhan. Mungkin kita masih berpikir waduh, uang saya masih ada di bank, usaha saya masih banyak ini. Ya gimana nih usaha saya nih gitu loh. Ini masih ada rencana saya mau ke Eropa, mau ngambil S2, S3 misalkan ya. Ya mungkin masih itu yang kita katakan Manginang atau anak kami Napa Sebulung nih. Jadi di sini kita melihat ketaatan daripada Elisa, bahwa dia tidak berpikir dua kali untuk memikirkan harta, benda harta yang dia miliki, kekayaan dia atau apapun itu namanya. Dia hanya meminta bertemu dengan orang tuanya. Jadi sangat luar biasa Mangina. Ketaatan daripada Elisa di sini sangat luar biasa. Oleh karena itu Manginang, yang mau pertanyaan di sini, apakah kita mau seperti Elisa yang begitu taat, yang begitu luar biasa, dia meninggalkan segala-galanya. Dia nggak berpikir, aduh besok saya masih memiliki lembu yang banyak enggak, masih punya usaha enggak, masih punya harta enggak. Dia tidak berpikiran ke sana Manginang. Dia hanya berpikir, saya mau mengikut Tuhan. Itulah panggilan yang dilakukan oleh Elia kepada Elisa. Jadi dalam konteks ini Manginang, tentu menjadi satu perbuatan atau karakter yang perlu kita tiru, yaitu karakter Elisa di sini. Dia tidak berpikir panjang. Dia tidak perlu menghitung kekayaannya, menghitung usahanya, baru dia mau mengikut Tuhan. Jadi sini kita ditanya Manginang, kalau satu-satu kita ditanya mau mengikut Tuhan, ya maulah. Kenapa enggak mau? Nanti tempat saya di surga, hidup saya senang. Nanti saya menjadi terkenal karena mengikut Tuhan. Jadi bukan hanya di sana Manginang, anak-anak kami remaja Napa Sebulung. Tapi bagaimana kalau kita sudah mengikut Tuhan, akan meninggalkan segalanya. Bahkan nyawa kita pun yang terancam tidak masalah bagi kita. Apakah kita siap Manginang, anak kami remaja Napa Sebulung menjadi pengikut Tuhan? Ini pertanyaan bagi kita Manginang. Kalau kita siap, kita lakukan apa yang telah dilakukan oleh Elisa di sini. Karena setelah Elisa terpanggil menjadi nabi, Elisa langsung memutuskan hubungan dari kehidupan yang lama masuk kepada kehidupan yang baru. Melalui khotbah di minggu kedua setelah Trinitatis, sore ini Manginang, kita diingatkan, kita diberi kesempatan, pilihan kita mengikut Tuhan atau mengikut dunia ini. Hanya dua pilihan yang diberikan kepada kita. Jadi tidak ada tiga. Kalau ada tiga mungkin, waduh, saya ngumpulin ini dulu Tuhan ya, mengumpul harta dulu, mencari yang lain dulu. Jadi nggak ada pilihan, hanya dua, tidak lebih daripada dua. Kalau kita mau ikut Tuhan, tinggalkan segala yang membebani, segala yang terikat di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mau melakukan apa yang dilakukan oleh hambanya Tuhan Elisa tadi, kita tentu akan beroleh kehidupan yang kekal. Tapi kalau kita masih bimbang, kalau kita masih ragu Manginang, ya mungkin kita belum masuk menjadi anggota kerajaan surga, atau tidak masuk menjadi pengikut Tuhan. Itu yang pertama Manginang. Yang kedua, bagaimana kehidupan Elisa di sini? Tentu dia diberkati Tuhan dan dia menjadi pengikut Tuhan yang sangat setia, dan kemanapun Elia, dia selalu datang untuk bersama-sama melayani Tuhan Manginang. Dan tentu kita melihat di sini apa yang menjadi kelebihan Elisa. Yang pertama adalah dia rendah hati. Kita harus akui itu, bahwa dia rendah hati. Tidak ada bahasa yang mengatakan, saya ini kan pengusaha, saya ini kan enggak. Jadi dia setelah dipanggil oleh Tuhan melalui Nabi Elia di sini, dia langsung mengikut dia dan meninggalkan apa yang menjadi pengikat, apa yang menjadi kehidupan dia
kehidupan yang lama dan dia mengikut Tuhan bersama-sama dengan Elia. Yang kedua, tentu dia taat kepada panggilan Tuhan. Karena dia dipanggil Tuhan dan dia tidak terikat dengan apa yang ada di dalam kehidupan dia di dalam dunia ini, makanya dia tidak ada tawar menawar amanginang. Hanya tadi ya itu wajar aja ya, saya mau mencium ayahku, mau mencium ibuku. Jadi tidak ada masalah keterikatan yang ada di dunia ini amanginang. Hanya itu aja permintaan dia. Yang ketiga, dia meninggalkan kemapanan duniawi. Tentu kita tadi sudah sampaikan bahwa dia langsung meninggalkan apa yang menjadi usahanya, apa yang menjadi keberadaannya, kekayaannya di dalam kehidupan dunia ini. Dia langsung meninggalkan itu semuanya. Yang terakhir, dia mau berpisah dengan kedua orang tuanya. Ini sangat berat amanginang. Sedangkan kalau kita tidak bertemu dengan orang tua kita sehari, seminggu, sebulan, setahun, mungkin kangennya udah luar biasa ya. Ini meninggalkan orang tuanya. Artinya bukan meninggalkan selama-lamanya tidak ketemu, tapi dia meninggalkan apa yang kehidupan dia yang lama. Dia masuk ke kehidupan yang baru amanginang. Jadi dia tentu setelah mengikut Tuhan tidak ada lagi tawar menawar untuk apa yang menjadi kehidupan kita yang lama tadi, seperti yang dialami oleh Elisa di sini. Amanginang, anak-anak kami Apostol Bulung, tentu ini berat, tentu ini tidak semua bisa melakukan kalau kita hanya melakukan hanya setengah-setengah. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan dengan sepenuh hati, tanpa ada tawar menawar, tanpa ada satu keinginan yang lain, bahwa kita setia dan mau mengikut Tuhan. Itu aja ininya. Jadi tidak ada supaya kita mendapatkan hal-hal yang baik selalu, tidak juga. Karena kita tadi mendengarkan pengalaman Nabi Elia di sini, banyak hambatan, banyak masalah, banyak kekhawatiran, bahkan dia mau dibunuh oleh Raja Ahab. Ini menjadi pergumulan oleh pengikut Tuhan. Jadi kita pun kalau mau menjadi pengikut Tuhan, jangan ada satu yang digarisbawahi, semua pengikut Tuhan baik-baik saja atau tidak ada hambatan, tidak ada masalah. Tidak juga amanginang anak-anak kami Apostol Bulung. Tapi setiap mengikuti Tuhan tentu akan diberkati oleh Tuhan, dan di setiap masalah, di setiap kebutuhan dan kendala tadi, Tuhan selalu hadir di setiap masalah yang dihadapi oleh Elia dan Elisa di sini. Kita pun amanginang tentu banyak masalah yang kita hadapi, banyak pergumulan, banyak tantangan, terlebih kepada anak-anak kami remaja dan Apostol Bulung. Mungkin ada persaingan di dalam pekerjaan, di dalam perkuliahan. Tapi kalau kita menyerahkan semua beban, semua pergumulan tadi, semua persaingan tadi kepada Tuhan, tentu apa yang kita inginkan amanginang, khususnya anak kami Apostol Bulung, remaja, akan tercapai dengan baik. Tapi kalau kita masih kalau orang Batak bilang katanya golong ria-ria, jadi pegangnya hanya sekedar aja. Jadi tidak memegang apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Kita hanya setengah-setengah, tidak sepenuh hati untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tentu keberhasilan yang kita inginkan tadi memang ya mungkin tidak maksimal. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dan kita berkomitmen amanginang, anak kami Apostol Bulung, untuk mau melayani Tuhan dan mau taat kepada Tuhan, untuk mengikut Tuhan, tentu apa yang kita harapkan, tentu apa yang kita dambakan anak-anak kami Apostol Bulung, semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Anak kami Apostol Bulung terlebih dan amanginang di sini, khotbah ini mengajak kita agar kita jangan khawatir, agar kita tetap waspada di dalam menjalani kehidupan kita. Tentu banyak yang kita tidak pikirkan terjadi, seperti yang terjadi di dalam
peristiwa yang terakhir ini ya, banyak hal-hal yang tidak dalam nalar pemikiran kita. Artinya apa yang kita dambakan tadi, apa yang kita pikirkan tadi ya sangat berbeda dengan apa yang terjadi. Jadi oleh karena itu Amang Inang, perikop ini meminta kepada kita agar kita tidak menjauh daripada Tuhan. Kita harus tetap dekat dan mau melayani dan setia untuk Tuhan. Hanya itu aja sebenarnya. Jadi kalau kita sudah mau melakukan kesetiaan dan mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tentu di setiap pergumulan kita, di setiap pentantangan yang kita hadapi, setiap resiko atau yang menjadi hambatan daripada kehidupan kita, terlebih anak-anak kami dapat sebelum, Tuhan akan berikan dan indah pada waktunya. Jadi melalui khotbah ini Amang Inang, anak kami dapat sebelum, kita dikuatkan, kita diminta untuk selalu setia untuk melayani Tuhan. Yang terakhir Amang Inang, melalui ibadah kita sore hari ini, ya kita semakin yakin dan percaya bahwa kehidupan ini tidak ditentukan oleh kehidupan hari ini aja. Tapi kalau kita tetap setia, tetap mengikut Tuhan, itu yang utama yang diminta oleh perikop pada minggu sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, dan meyakinkan kita bahwa yang kita inginkan dan apa yang diharapkan oleh Tuhan daripada kita bukan hanya kehidupan yang di dunia ini, tapi kehidupan yang di akhirat nanti, kehidupan di surga nanti. Itu yang utama Mang Inang. Terlebih anak kami dapat sebelum. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita mau mempersiapkan diri menjadi murid Tuhan melalui menanggalkan atau meninggalkan apa yang menjadi pengikat dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Semoga Tuhan memberkati kita di setiap kehidupan kita, dan apapun beban kita, apapun tanggung jawab kita sebagai anak, tanggung jawab kita sebagai orang tua Mang Inang, tentu ada solusinya kalau kita dekat dan mau mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami melihat Tuhan kesetiaan dari Rasul Elia dan Elisa di sini. Walaupun banyak masalah, tantangan dan pergumulan hidupnya di dalam melayani Tuhan, tapi dia tetap setia mengikut Tuhan. Kami pun Tuhan banyak tantangan, banyak pergumulan kami. Sebagai manusia biasa, kami tidak mampu melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya melalui Roh-Mu yang kudus yang telah Tuhan kirimkan ke dunia ini, yang selalu merawat, yang selalu menyertai kami di setiap kehidupan kami. Dan kami pun yakin dan percaya di dalam menjalani kehidupan kami ini, kami akan tetap setia mengikut dan melayani Tuhan. Tentu banyak pergumulan kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, terlebih anak-anak kami remaja dan posubulung, yang mana tentu perjalanan hidup mereka masih panjang dan banyak harapan dan banyak cita-cita yang mereka akan lakukan di dalam setiap kehidupan mereka. Dari kemampuan kami Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi kami yakin dan percaya kalau kami bersama-sama dengan Tuhan, apapun rintangan, apapun hambatan yang kami alami, Tuhan akan selalu menyertai kami. Asal kami mau mengikut Tuhan
dan melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudara kami apabila ada yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menjamah menyembuhkan saudara-saudara kami, Amangina, terlebih anak kami remaja Napusu Bulung yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya di minggu-minggu yang akan datang kami bisa bersama-sama di tempat ini, di rumah yang kudus ini, untuk memuji dan melanggar nama Tuhan melalui ibadah kami di gereja ini Tuhan. Apabila ada saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang pergumulan karena ekonomi, karena pekerjaan, karena anak, kami mendoakan Tuhan, kiranya Tuhan berikan ekonomi yang baik, kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang baik, kiranya Tuhan menjaga anak-anak kami, agar melalui anak-anak kami Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Dan melalui anak-anak kami itu Tuhan, kami sebagai orang tua bangga dan bersyukur kepada mereka bahwa anak-anak kami ini Tuhan bisa memberikan semangat dan memberikan perubahan dalam setiap keluarga lepas keluarga. Kami juga berdoa Tuhan kepada jemaat-Mu yang mana pada saat ini di dalam pergumulan kehidupan. Kiranya Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluar, agar di masa-masa akan datang kehidupan mereka akan lebih baik. Dan kami bisa bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan untuk memuji melanggar nama Tuhan. Begitu juga Tuhan para halado yang ada di Resort HGWP Bonang Indah ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami para halado Tuhan. Karena Tuhan berikan semangat untuk melayani. Tuhan berikan kebersamaan. Tuhan berikan kebaikan, kesehatan kepada kami semua perhalado yang ada di Bonang Indah ini Tuhan, agar melalui pelayanan kami jemaat-Mu semakin bersemangat untuk melakukan ibadah di tempat-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, dan sore malam hari ini kami serahkan kehidupan kami, kiranya Tuhan yang menyertai memberkati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di atas segalanya Tuhan, kami tidak luput dari segala dosa dan kekurangan kami. Hapuskan segala dosa dan kekurangan kami Tuhan, apakah sengaja atau tidak sengaja, kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan, agar dosa dan kekurangan kami tidak menghambat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan.